Biar aku yang pergi, episode 4. Setelah sampai di rumah, Marissa melamun sambil memikirkan perkataan Atikah. Mengapa perasaan aku berdebar-debar ya? Jangan-jangan Mila pergi ke Australia satu pesawat dengan Hafiz, ucap Marissa. Mengapa aku tadi gak nanya sama Atikah? Tapi Hafiz bilang dia sama Mila sudah lama putus. Tega Hafiz membohongi aku, ucap Marissa sedih. Tak lama kemudian Marissa pun tertidur. Keesokan harinya Marissa bersiap-siap mau pergi jalan pagi. Lalu Marissa keluar dari kamar. Di ruang tamu, dia ketemu sama Isma. "Risa, mau kemana?" tanya Isma. "Mau jalan pagi, Kak," jawab Marissa. "Bisa kita ngobrol sebentar?" tanya Isma. Marissa mengangguk, lalu duduk di samping Isma. "Setelah selesai kuliah, kamu mau ngapain?" tanya Isma. "Saya mau cari kerja, Kak," jawab Marissa. "Bagus kalau begitu. Oh iya Riz, kakak minta maaf ya. Kemarin gak ngasih nomor handphone kamu ke abang kamu," ucap Isma. "Gak apa-apa kak, itu kan privasi kakak," jawab Marissa. "Bener nih, nanti jangan bilang kakak sombong ya. Kakak belum siap lagi mau kenalan dengan laki-laki setelah suami kakak meninggal," ucap Isma. "Ya kak, Risa paham," ucap Marissa. "Oke lah kak, Marissa pergi dulu jalan pagi," ucap Marissa. Isma mengangguk. Malam harinya, Marissa sedang membuat surat lamaran kerja. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Rupanya Hafiz yang telepon. "Halo Risa, kamu bilang sama mama aku sudah sampai di Australia. Kirim salam sama semuanya," ucap Hafiz. "Hafiz, ucap Marissa. Dia belum sempat berkata apa-apa. Tapi Hafiz sudah mematikan teleponnya. "Loh, kok mati?" ucap Marissa. "Mungkin pulsanya habis." "Gak apa-apalah. Yang penting dia sudah sampai dengan selamat," ucap Marissa menutupi kekecewaannya. Keesokan harinya, tampak Marissa dan keluarga Hafiz sedang sarapan. "Pa, Ma, tadi malam Mas Hafiz telepon Marissa. Dia sudah sampai di Australia," ucap Marissa. "Alhamdulillah," ucap Mama dan Papa Hafiz. "Semoga dia selamat di sana," ucap Dewi. "Terus cerita apa lagi Riz?" tanya Isma penasaran. Marissa menggelengkan kepalanya. "Gak apa, besok-besok pasti Hafiz telepon lagi," ucap Dewi tersenyum. Lalu Via berdiri. "Ma, Pa, Via pamit mau ke kampus dulu." Kakak ikut kamu ya Vi," ucap Marissa. "Boleh kak," ucap Via. "Mengapa kamu gak pakai aja mobil Hafiz?" tanya Herman. "Gak apa-apa, biar hemat bensin," ucap Marissa tersenyum. Lalu Via dan Marissa pamit. Sesampainya di kampus, Marissa langsung masuk ke kelas
dan langsung diberondong berbagai pertanyaan sama sahabat-sahabatnya. "Pagi Marisa," ucap Rika. "Pagi," jawab Marisa. "Berseri-seri wajah kamu pagi ini," ucap Nia. "Maklum, pengantin baru," jawab Rika tersenyum. "Gimana Riz, enak nggak jadi istri?" "Enak apanya, sama aja," jawab Marisa cuek. Bohong aja kamu Riz. Mana sama waktu masih gadis sama udah nikah. Malam pertama, ucap Rika cekikikan. "Nanti kalau sudah kerja, aku juga mau nikah sama Hakim," ucap Nia malu-malu. "Ih, apa-apaan sih kalian nanya hal-hal begitu? Kalau udah gak sabar, sana pada nikah," ucap Marisa kesal, campur malu. Rika dan Nia tertawa cekikikan. "Jadi Hafiz sudah sampai di Australia?" tanya Nia. "Alhamdulillah sudah sampai tadi malam," jawab Marisa gembira. "Kasihan kamu Marisa, baru nikah sudah ditinggal suami," ucap Rika. Dia ke sana pergi belajar, bukan mau hura-hura," jawab Marisa. Lalu Rika pun diam mendengarkan ucapan Marisa. Sehabis kuliah, Marisa dan Nia pergi ke kantin. "Nia, aku merasa gak enak hati. Dapat kabar Mila juga pergi ke Australia kemarin. Jangan-jangan mereka satu pesawat lagi," ucap Marisa. Bukannya mereka udah lama putus?" tanya Nia. "Hafiz yang bilang mereka sudah putus, tapi aku gak tahu benar atau tidak," jawab Marisa. "Sudahlah Riz, kamu jangan berpikiran yang bukan-bukan. Kamu doa minta sama Allah supaya dia di sana baik-baik saja, jujur dan setia sama kamu," ucap Nia. "Kamu jangan sedih-sedih lagi," ucap Nia. "Enggak, aku enggak sedih. Cuma aku mau nanya sama kamu, menurut kamu Hafiz jujur gak sama aku?" tanya Marisa. Pertanyaan yang sama. "Udahlah, aku lapar nih. Yuk kita makan," ucap Nia kasihan. Sesampainya di kantin, rupanya Hakim dan Taufan juga sedang makan. "Hei, makan gak ngajak-ngajak," ucap Nia. "Sorry, tadi udah lapar banget," jawab Hakim tersenyum. "Hai Marisa," ucap Taufan. Marisa hanya tersenyum. "Alhamdulillah, selesai juga kuliah kita. Gak perlu sibuk ngerjain tugas, gak perlu belajar-belajar lagi. Habis ini fokus kerja," ucap Nia tersenyum. "Riz, apa rencana kamu setelah ini? Mau kerja atau jadi ibu rumah tangga menunggu suami pulang?" tanya Hakim. "Itu aku mau kerja. Kalau nunggu Hafiz, lama lagi pulangnya," jawab Marisa tersenyum. Hakim mengangguk tanda setuju. Lalu mereka pun makan. Setelah itu Hakim dan Taufan pamit mau ke lapangan bola, sedangkan Marisa dan Nia balik ke asrama untuk packing barang-barang. "Riz, habis ini kamu pulang kemana? Rumah Umi atau rumah mertua kamu?" tanya Nia. "Aku balik ke rumah Umi," jawab Marisa. "Kamu kemana?" tanya Marisa. "Aku mau pulang kampung dulu. Hakim yang antar aku.
Setelah itu balik ke sini langsung kerja di perusahaan keluarga Taufan, jawab Nia. Enaknya, habis kuliah langsung kerja, ucap Marisa. Sebenarnya kamu juga ditawarin, Riz, tapi kamu yang gak mau, ucap Nia. Aku bukan gak mau, tapi kamu kan tahu Taufan itu menaruh hati sama aku, jadi aku harus jaga jarak sama dia. Takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lagi pula suami aku jauh, ucap Marisa. Iya, aku paham. Semoga kamu segera dapat kerja, ucap Nia. Amin. Makasih Nia, ucap Marisa tersenyum. Aku harap pertemanan kita tidak putus sampai di sini saja. Jangan sampai putus kontak, karena kamu sudah aku anggap seperti saudara aku, ucap Marisa sambil memeluk Nia. Iya, aku harap juga seperti itu, jawab Nia. Sorenya Dani datang ke kampus menjemput Marisa. Banyaknya barang kamu, ucap Dani. Ini belum seberapa bang. Untung semua buku-buku udah dikasih sama adik-adik tingkat, jawab Marisa. Gimana yang kemarin? Tanya Dani tersenyum. Apa? Tanya Marisa penasaran. Nah kan, pura-pura lupa, ucap Dani tersenyum cemberut. Nomor handphone Isma mana? Sabar sedikit, kenapa? Marisa kan baru selesai ujian, jadi belum sempat tanya, ucap Marisa. Yuk pulang. Kemudian mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Marisa langsung masuk. Assalamualaikum Mi, ucap Marisa sambil berjalan ke kamarnya. Waalaikumsalam, jawab Sari. Riz, duduk sini sebentar. Iya Mi, ucap Marisa. Hafiz ada nelpon kamu? Tanya uminya. Ada sekali, waktu baru sampai di Australia, jawab Marisa. Loh, cuma sekali? Ini kan sudah hampir 1 bulan Hafiz pergi, ucap Dani. Australia dan Jakarta kan jauh, jadi pulsanya mahal, ucap Marisa tersenyum. Riz, kamu yang sabar ya. Jangan mikir yang bukan-bukan, ucap uminya. Enggak Mi, Risa enggak pikir yang bukan-bukan. Sekarang Risa mau cari kerja, ngumpulin uang mau pergi umroh, ucap Marisa tersenyum. Alhamdulillah, bagus itu. Nanti ajak Umi ya, ucap Sari tersenyum. Risa ke kamar dulu ya, ucap Marisa. Riz, benar kamu gak rindu sama suami kamu? Tanya Dani menggoda Marisa. Marisa hanya cemberut mendengar ucapan abangnya. Malam harinya, Marisa membuka laptopnya untuk mencek email yang masuk. Semoga ada email dari Hafiz, ucap Marisa sambil berdoa. Tapi ketika emailnya dibuka, tidak ada satupun balasan email dari Hafiz. Teganya kamu, Fiz. Berpuluh-puluh email yang aku kirim, tidak satupun kamu balas, ucap Marisa sedih. Keesokan harinya, tampak Marisa bersiap-siap mau pergi ke rumah Hafiz. Di dapur, dia bertemu dengan Umi dan abangnya. Umi, bilang sama ayah Risa nginap di rumah Hafiz, ucap Marisa. Nggak sarapan dulu, tanya uminya. Nanti aja Mi, belum lapar, jawab Marisa. Yalah, salam sama mertua kamu, ucap Sari.
"Iya Mi," jawab Marisa. "Bang Dani, yuk ikut. Katanya mau ketemu Kak Isma," tanya Marisa. "Nantilah, abang belum siap mau ketemu Isma. Jangan lupa kirim salam dan mintain nomor handphonenya ya." Ucap Dani. "Gak mau, sampein sendiri," ucap Marisa cemberut. Lalu dia berjalan keluar rumah. Sesampainya di rumah Hafiz, Marisa disambut oleh Via dan mertuanya. "Marisa, ada Hafiz telepon kamu," tanya Herman. Marisa hanya menggeleng. "Mungkin Hafiz sibuk. Kamu yang sabar ya Riz," ucap Dewi. "Walaupun dia gak nelpon, Mama tahu dia sangat sayang sama kamu." Marisa hanya tersenyum pahit, menahan kesedihannya. "Kak, yuk kita ke kamar," ajak Via. Marisa mengangguk. Lalu Marisa dan Via berjalan menuju kamar. "Cobalah kamu telepon si Hafiz itu. Suruh dia menelpon Marisa. Kasihan saya melihatnya," ucap Herman. "Sudah Mas, berkali-kali saya telepon tapi gak pernah diangkat," ucap Dewi. "Istrinya aja gak diteleponnya, apalagi saya," ucap Dewi. "Ada-ada aja Hafiz ini." Lalu Dewi menghampiri Marisa yang sedang melamun di teras. "Riz, sekali-sekali coba kamu yang telepon Hafiz," ucap Dewi. "Gak apa lama, Risa gak mau mengganggu Hafiz. Mungkin dia sibuk," ucap Marisa. "Mama yakin Hafiz sayang kamu. Yang sabar ya," ucap Dewi lagi. "Iya Ma, Marisa gak masalah kalau Hafiz gak nelpon. Yang penting dia di sana dalam keadaan sehat," jawab Marisa. "Beruntung Hafiz dapat istri seperti kamu," ucap Dewi. Marisa tersenyum mendengarkan ucapan Mama Hafiz. Keesokan harinya di kantor Taufan, tampak Nia dan Hakim sudah mulai bekerja. "Selamat bergabung di Multi Property," ucap Taufan. "Terima kasih Van, kalau bukan karena kamu, mungkin kami masih jadi pengangguran sekarang," ucap Nia. "Nia, jangan ngomong seperti itu. Santai aja, kita kan teman," ucap Taufan. Tersenyum. "Oh ya, bagaimana dengan Marisa? Udah dapat kerja?" "Belum. Dia masih menunggu panggilan. Kemarin ada ikut tes, tapi gak lulus. Kadang aku kasihan sama dia. Seharian hanya duduk melamun, memikirkan suaminya yang tidak tahu diri itu." Tidak pernah telepon atau kasih kabar sama Marisa. Ditelepon pun gak diangkat, ucap Nia. "Aku gak nyangka Hafiz tega melakukan ini sama Marisa," ucap Hakim. "Kamu bisa bantu Marisa, Van? Mana tahu ada teman-teman kamu yang membutuhkan karyawan. Bisa kamu masukkan Marisa. Sekurang-kurangnya dia tidak terus memikirkan Hafiz kalau dia kerja," ucap Nia. "Okelah, nanti aku coba carikan," jawab Taufan. Kemudian Nia menelpon Marisa. "Halo Riz, lagi ngapain?" tanya Nia. "Halo Nia," jawab Marisa. "Nggak lagi ngapa-ngapain." "Kamu udah dapat kerja?" tanya Nia. "Belum," jawab Marisa. "Aku ada dapat info di PT Jaya Properti, mereka membutuhkan pegawai baru," ucap Nia. "Oh ya,
Ini bukan rekomendasi dari Taufan kan? Aku nggak mau terhutang budi, jawab Marisa. Enggak, ucap Nia berbohong. Kamu kirim lamaran ya. Oke, nanti aku kirim, ucap Marisa. Aku pamit dulu ya, Riz. Banyak kerjaan nih. Bye, ucap Nia. Oke, bye, ucap Marisa. Lalu Marisa membuka laptopnya dan langsung mengirim lamaran ke PT Jaya Properti melalui email. Seminggu kemudian, tampak Marisa sedang menerima telepon dari PT Jaya Properti. Halo, selamat pagi. Dengan Mbak Marisa, ucap sekretaris PT Jaya. Ya, benar. Ini dari mana? Tanya Marisa. Kami dari Jaya Properti. Besok ada interview jam 10. Bisa Mbak Marisa datang? Bisa Mbak, terima kasih, ucap Marisa senang. Umi, Risa dapat panggilan kerja, ucap Marisa mencari Uminya di dapur. Alhamdulillah, ucap Uminya sambil memeluk Marisa. Keesokan harinya, Marisa sudah berada di PT Jaya Properti untuk wawancara. Setelah selesai wawancara, Marisa dinyatakan lulus dan bisa bekerja minggu depan. Marisa segera menelpon Nia. Nia, aku lulus. Terima kasih ya, ucap Marisa. Oh ya, alhamdulillah, ucap Nia tersenyum. 4 tahun kemudian. Sementara itu, tampak Marisa sedang jalan-jalan di tepi sebuah pantai di Yogyakarta. Tiba-tiba ada bola yang mengenainya. Alif, lihat tuh. Bola kamu kena Tante Marisa, ucap Nia. Maaf ya, Riz. Nggak apa-apa, nggak sakit kok, ucap Marisa tersenyum. Marisa, kamu oke? Kamu masih memikirkan Hafiz ya? Tanya Nia hati-hati. Untuk apa aku memikirkan dia? Dia aja nggak memikirkan aku. Sedikit pun tidak ingat, ucap Marisa. Mulut kamu aja yang ngomong begitu. Sedangkan hati kamu bilang lain, ucap Nia. Siang malam selalu memikirkan Hafiz. Mengapa Hafiz tega menggantung aku seperti ini? Sudah 4 tahun dia pergi, sekalipun dia tidak pernah menelpon aku. Dia pikir aku ini apa? Cak Marisa sedih. Nia, yuk ke kamar, udah mau maghrib, panggil Hakim. Ya, sebentar, jawab Nia. Riz, aku ke kamar dulu ya, Hakim udah panggil. Kamu yang sabar ya, jangan terlalu dipikirkan, ucap Nia. Marisa mengangguk. Lalu Nia berjalan ke tempat Hakim dan Alif. Marisa bahagia melihat Nia yang sudah menikah dan punya anak. Kalau aku menikah dengan orang lain, mungkin aku juga sudah punya anak seperti Nia, ucap Marisa dalam hati. Malam harinya, Marisa kembali duduk di tepi pantai. Tiba-tiba datang Taufan mendekati Marisa. Marisa, ngapain kamu sendiri di sini? Tanya Taufan. Taufan, kapan kamu datang? Tanya Marisa. Barusan, jawab Taufan. Maaf ya, aku ikut gabung liburan dengan kalian. Marisa mengangguk. Gak apa, ucapnya. Kamu masih mikirin suami kamu yang hilang entah kemana, ucap Taufan. Walaupun dia hilang atau tidak pulang sekalipun, aku ini tetap istri dia.
dan dia suami aku. Jadi aku tunggu aja, ucap Marisa sedih. Setelah apa yang telah dilakukannya, pantaskah dia disebut suami? Laki-laki yang tidak bertanggung jawab, ucap Taufan emosi. Sadarlah Riz, sampai kapan kamu mau menghindar dari aku? Marisa kaget mendengarkan ucapan Taufan. Apakah dia masih mengharapkan aku? Tanya Marisa dalam hati. Sementara itu di rumah Hafiz, tampak sebuah taksi berhenti di depan rumah. Lalu keluar seorang laki-laki dan mengetuk pintu. Di dalam rumah tampak Via dan orang tuanya sedang menonton TV. Siapa tuh yang datang? Buka Vi, ucap Dewi. Lalu Via membukakan pintu. Alangkah kagetnya Via melihat siapa yang datang. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya ya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.